Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami untuk mepresentasikan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Ya. Kita akan tahu dari presentasi ini betapa pentingnya sertifikasi halal untuk produk-produk kita atau produk-produk pelaku UMKM. Ya, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan baik apa yang seharusnya saya sampaikan. Baik, yang pertama kita perlu ketahui bahwa untuk dasar daripada kewajiban sertifikasi halal yakni ada di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di pasal 4 bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kemudian PP No. 42 Tahun 2024 pasal 98. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Ya. Tadi untuk dasar kewajiban kita untuk bersertifikat halal. Terus selanjutnya, ini yang sering ditanyakan pelaku UMKM ya, terkait dengan mengurus sertifikat halal. Kenapa sih kita harus repot-repot mengurus sertifikat halal? Kan produk kita sudah jelas-jelas halal gitu ya, sudah jelas-jelas halal. Kita mungkin bisa berargumen menyampaikan bahwa produk kita ini benar-benar halal, kita produksi sendiri dan lain sebagainya. Namun itu tidak lebih repot daripada ketika ngurus sertifikat halal ya, tidak lebih repot dari ketika kita sudah ngurus sertifikat halal. Ketika kita sudah ngurus sertifikat halal, kita tidak perlu lagi menjelaskan pada konsumen, menjelaskan terkait dengan produk kita, dengan bahan baku yang kita pakai. Kita dengan menampilkan sertifikat halal tersebut di toko kita, outlet kita, kemudian mungkin di gerobak kita, itu sudah mencerminkan atau menampilkan bahwa produk kita halal, tersertifikasi oleh petugas-petugas berkompeten atau resmi dari pemerintah. Jadi kita tidak perlu repot-repot menjelaskan pada calon konsumen bahwa produk kita halal karena sudah dicek oleh pemerintah kan gitu. Itu salah satu alasannya kenapa harus repot. Tapi yang jelas tidak lebih repot daripada kita menjelaskan kepada konsumen. Kemudian bisa kita lihat bahwa berikut adalah potensi market kita secara nasional ya dari sekitar 250-an juta jiwa penduduk di Indonesia ya. 87,2% diantaranya adalah Muslim, ya, 229,6 juta jiwa Muslim. Ini potensi market kita. Ketika kita ingin berekspansi ya, produk kita akan kita pasarkan secara nasional. Ini penting ya, karena memang untuk produk kita UMKM yang kita ingin pasarkan secara nasional bahkan mungkin secara internasional, ya ini secara nasional saja ya, itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah adanya sertifikat halal ya. Adanya sertifikat halal itu salah satu syarat manakala produk kita akan kita pasarkan secara nasional ya. Nasional. Karena seringkali ditanya apakah produk Anda sudah bersertifikat halal, mungkin kalau yang lainnya bisa jadi PIRT dan sebagainya ya. Karena itu merupakan syarat ketika kita ingin memasarkan produk kita ya. Itu nanti akan menjadi identitas bahwa produk kita halal ya. Produk kita halal adalah sudah tersertifikasi oleh dinas terkait. Berikut ini contoh-contoh ya identitas secara umum ya, identitas pentingnya identitas ya. Pentingnya identitas. Manakala mungkin kita tidak memiliki KTP, bagaimana orang bisa tahu bagaimana kita mendaftar, bagaimana mungkin kita mendapatkan pelayanan publik. Kita tidak akan mendapatkan pelayanan publik ketika kita tidak memiliki KTP. Salah satu kasus ya, kemarin di Jakarta ada ya kasus tentang orang Baduy ya yang tidak memiliki KTP, kemudian dia ternyata dirampok, kemudian dia mencoba mendapatkan pelayanan kesehatan karena dia tidak memiliki KTP, akhirnya tidak dilayani. Ya secara legalitas ya itu benar apa yang dilakukan oleh rumah sakit, namun memang secara manusia ya, secara manusiawi, secara apa ya, hubungan sosial itu sebenarnya tidak baik juga. Namun inilah pentingnya identitas ya, KTP, paspor ya, ketika kita mungkin
ke luar negeri kita harus memiliki paspor ya, kemudian akta nikah, kemudian SIM, BPKB, sertifikat tanah, akta lahir dan lain sebagainya. Begitu pula dengan halal, kita harus memiliki produk identitas untuk kehalalan produk kita. Identitas yakni wujudnya sertifikat halal. Ketika lihat mereka akan langsung yakin, langsung nyaman, langsung senang. Tidak perlu kita menjelaskan panjang lebar. Bagi pengusaha percaya adalah hal utama dan mahal karena itulah sumber penghasilan berkelanjutan. Ketika kita sudah terpercaya maka penghasilan kita akan terjamin sampai dengan lama ya, kurun waktu yang lama. Bagaimana sih cara mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Sangat mudah. Syaratnya yakni KTP, kemudian jenis produk, kemudian tidak harus 10 ya. Misalkan kita punya satu produk pun kita bisa mengurus sertifikat tersebut. Kemudian merek, ya, kita buat merek ibu misalkan nama sesuai dengan nama pemilik bisa juga. Misalkan lontong Ibu Ati misalkan bisa juga. Kemudian resolos Ibu Umi misalkan dan seterusnya. Florasen dan lain sebagainya. Kemudian foto produk, ya, foto produk nanti misalkan ada kesulitan ini akan dibantu oleh P3H ya, pendamping. Kemudian foto tempat produksi, kemudian NIB, KBLI. Sebenarnya ini dari hal yang ada ini semua pasti akan didampingi oleh P3 dari EWI ya, P3 dari EWI. Kemudian berapa biaya mengurus sertifikat halal? Biaya mengurus gratis 100% ya, gratis saat ini ya ketika kuota masih ada. Ketika kuota sudah habis, maka itu akan bayar sendiri sebesar 230.000. Jadi manfaatlah kesempatan yang ada, manfaatkan dengan baik kesempatan yang ada sehingga kita bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah ya, fasilitas gratis untuk sertifikasi halal. Kemudian selanjutnya apa saja sih jenis produk yang dapat difasilitasi dan sertifikat halal gratis? Cukup banyak ya, ada 13 jenis produk makanan self declare ya, olahan buah sayur, permen coklat, tepung sereal, roti bakeri, ikan olahan dan lain sebagainya. Berikut contoh-contohnya, ini adalah flyer kami dari P3HEWI terkait dengan sertifikasi halal ya. Acar buah, asinan sayur, kemudian produk bakso ikan, kemudian empek-empek, otak-otak, kemudian emping, keripik, kemudian kerupuk, dan lain sebagainya, donat ya, tempe, bisa, semuanya bisa. Dan sekali lagi, Bapak Ibu sekalian ini gratis, sekali lagi ini semuanya gratis ya. Kemudian kue kering dan seterusnya. Kemudian 6 jenis produk minuman self declare ya. Konsentrat buah sayuran ya 6 jenis. Satu ya produk jus buah, kemudian milkshake, kemudian es krim, kemudian yogurt, kemudian wedang ya wedang, wedang, jahe dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah sirup. Kemudian ini ada kopi ya, macam-macamnya ya. Kemudian 13 jenis warung makan yang bisa self declare. Warung nasi Padang ya. Nasi Padang, warung Sunda, pecel lele, kemudian angkringan, warung bakso dan lain sebagainya. Berapa lama sertifikat halal ini akan terbit? Itu 17 sampai dengan 14 hari kerja dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui halal BPCPH ya. Ya 7 sampai dengan 14 hari kerja kalau normal. Sudah submit ya nanti akan dihitung. Resiko bila produk usaha tidak memiliki sertifikat halal. Apa sih resikonya? Bila ada pelanggan mungkin yang memviralkan ya, sudah pernah ada di Solo yang memviralkan mie ayam itu ya, yang viral tidak halal, kemudian akhirnya ya tidak laku. Kemudian si pedagang buat program mie ayam gratis sehingga reputasinya kembali lagi. Kemudian P3W siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Anda secara gratis ya. Yuk mari segera daftar. Terima kasih. Demikian yang bisa kami presentasikan terkait dengan pelayanan sertifikat halal gratis bagi UMKM. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian mudah-mudahan kita bisa bekerja sama lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.